Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa di antara Anda yang suka bermain layangan? Meskipun zaman sudah canggih, tapi permainan tradisional ini masih eksis di beberapa daerah. Layang-layang paling seru kalau dimainkan bareng bersama teman-teman. Selain menyenangkan hati, dapat juga membangun persaudaraan antar teman juga. Tapi, jangan sampai bermain seperti ini membuat kita menjadi lalai ya. Asyik bermain hingga kita menjadi tidak produktif. Apalagi kalau sampai melupakan kewajiban beribadah. Itu sangat dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya." Di Pantai Mertasari Sanur sering digelar festival layangan. Pesertanya dari berbagai kelompok dan desa. Jenis layangannya pun beragam, mulai dari layangan janggan, bebean, pecuk, dan janggan buntut. Semua layangan ini tradisional khas Bali. Ukurannya bervariasi, dari yang kecil sampai raksasa sekalipun. Dengan lebar 6 meter dan panjang 12 meter. Besar banget ya. Meski ukurannya jumbo, layangan ini bisa terbang tinggi loh. Layangan janggan sengaja dibuat dari bahan plastik yang ringan supaya lebih mudah terbang. Bentuk layangan janggan memang mirip naga, lengkap dengan kepala, tubuh, serta ekor yang menjuntai panjang, meliuk-liuk di udara, sungguh mempesona. Kalau yang ini namanya layangan pecuk, bentuknya lebih sederhana. Tapi saat di udara bisa bermanuver dengan sangat lincah. Saat angin sedang kencang, lumayan sulit menjaga kestabilannya karena sering meliuk-liuk. Nama pecuk diambil karena mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk. Dalam bahasa Bali, ini disebut sebagai pecuk. Nah, yang ini namanya layangan bebean. B berarti ikan, makanya layangan ini berbentuk menyerupai seekor ikan. Kalau meliuk-liuk di udara, layaknya ikan yang sedang berenang di dalam air. Rata-rata ukuran bebean yang diterbangkan masuk dalam kategori big size. Oh iya, para pemain layangan di Bali disebut dengan rare angon. Satu layangan biasanya diterbangkan secara berkelompok sampai berjumlah 20 orang. Guangan adalah suara yang berasal dari rotan dan bambu pada layangan saat tertiup angin. Suaranya pun cukup mirip dengan suara pesawat. Tradisi menerbangkan layangan jadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Bali. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya bermain layangan. Sehingga ini sudah menjadi salah satu budaya kental bagi mereka. Sahabat Hikmah, saatnya rileks sambil kulineran di kafe ini saja. Warnanya yang serba pink dan dipenuhi boneka, membuat kesan lucu dan cantik ya. Akhir pekan ini gak ada salahnya coba datang ke Miss Unicorn. Mereka menjadi kafe pertama di Indonesia yang mengusung tema kuda poni dengan tanduknya atau yang biasa kita sebut sebagai unicorn. Kafe yang baru buka sejak tahun 2018 ini terletak di Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Bekasi. Sebelum masuk ke kafe, jangan lupa protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Kemudian kita bisa langsung memesan menu di kasir. Oh ya sahabat, kalau mau masuk ke dalam kafe kita harus melepas sepatu dan menggunakan kaos kaki. Hal ini agar tetap menjaga kebersihan di kafe yang lantainya menggunakan karpet. Jangan khawatir, kalau sahabat lupa membawa kaos kaki, di sini juga disediakan kok. Harganya Rp20.000 saja. Saat ini Miss Unicorn buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 atau 9 malam. Ruangan yang dipenuhi oleh berbagai macam dekorasi unicorn dan warna-warna cerah bikin mood pengunjung yang datang jadi gembira. Di kafe ini kita diwajibkan memesan minimal 1 makanan dan 1 minuman. Menu makanan yang disajikan di sini sangat beragam dan unik. Tidak lupa dengan warna-warni yang dimiliki, meningkatkan selera kita. Tapi tenang sahabat, meskipun berwarna cerah seperti ini, mereka menggunakan pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kisaran harga makanan dan minuman dimulai dari 15 ribuan sampai 60 ribuan.
Harganya yang masih terjangkau membuat kafe ini sangat cocok dikunjungi bersama ibu, ayah, adik, atau kakak. Bahkan dengan sahabat dekat pun boleh banget. Selain itu juga terdapat merchandise store yang menjual aneka barang bertemakan unicorn. Pengunjung bisa membeli sebagai kenang-kenangan. Ada lagi nih, disediakan kostum unicorn juga loh. Dengan membayar sebesar Rp50.000, bisa foto-foto dengan kostum unicorn ini di spot yang bikin gemes. Sahabat Hikmah, tidak hanya anak-anak di zaman sekarang. Pada zaman Nabi, mainan boneka seperti unicorn sudah ada. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki boneka kuda bersayap yang kerap menemaninya bermain. Dan Nabi tidak melarang kita untuk bermain, asalkan tidak melupakan kewajiban beribadah dan memilih permainan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah jalan hidup. Segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membatasi manusia. Jadi di dalam Islam ada dua jenis permainan. Yang pertama adalah permainan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan untuk ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, "Inni ahsantul 'uda fi Bani Najjar." Aku dulu belajar berenang di Bani Najjar. Jadi ketika Nabi SAW masih kecil, diajak oleh ibunya ke Madinah, Nabi belajar berenang di situ. Tetapi ada lagi permainan-permainan yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana penguatan ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada yang halal dan ada yang haram. Kecuali jika ada syariat-syariat yang dilanggar. Misalnya dalam permainan-permainan yang mengarah kepada hal-hal yang klinik, hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dapat mengasah jiwa permusuhan antar anak dengan satu yang lain. Permainan-permainan yang membuat kerusakan moral bagi anak-anak tentu saja dilarang oleh agama. Sahabat Hikmah, saat ini aneka tempat wisata unik dan menarik banyak bermunculan ya. Dimulai dari yang seru, menyegarkan, sampai menegangkan sekalipun. Tapi kalau wisatanya sambil belajar, itu juga termasuk kebolehan wisata yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka sudah sebaiknya jika kita berwisata, ada ilmu atau manfaat yang bisa kita peroleh. Seperti salah satu wisata unik yang baru hadir di tengah ibu kota. Ini dia, Dino Factory. Wisata yang lokasinya berada di lantai dasar salah satu mal di ibu kota. Wahana ini sudah dibuka sejak 17 Desember lalu. Wisata ini menghadirkan hewan prasejarah dinosaurus dalam sebuah wahana edukasi. Tenang, protokol kesehatan tetap dijaga ketat ya, jadi insya Allah tetap aman. Namun sayangnya wahana ini memiliki periode waktu hingga 23 Januari saja. Untuk harga tiket masuknya, anak-anak dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk orang dewasa atau pendampingnya cukup membayar Rp75.000 saja. Di wahana ini pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam atraksi dari dinosaurus secara langsung. Wahana dibuka setiap hari mulai dari jam 10:30 pagi hingga 8:30 malam. Ada spot untuk foto-fotonya juga loh. Pertama, kita memasuki area Dino Laboratory. Di sini kita bisa melihat proses kelahiran dinosaurus melalui visual canggih yang dihadirkan. Informasi interaktif seperti ini membuat pengunjung merasa lebih mudah memahami dari setiap informasi yang diterima. Anak-anak pun lebih merasa tertarik di sini. Pengenalan bayi-bayi dinosaurus seperti ini membuat kita tidak akan merasa bosan. Bayi dinosaurus yang digerakkan oleh tangan petugas seolah-olah menggeliat aktif bahkan ingin menghampiri kita.
Penjelasan interaktif secara langsung juga dijelaskan oleh para petugas yang ada. Penerapan one way juga memungkinkan agar pengunjung dapat berjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya kita pindah ke area herbivora. Pengunjung dapat melihat dinosaurus yang lebih tinggi dan besar. Kali ini, dinosaurus digerakkan oleh petugas yang berada di dalam badan dinosaurus dengan sensor yang sudah disediakan, sehingga pergerakan dinosaurus terasa lebih nyata. Atraksi dinosaurus dilakukan setiap 1 jam sekali. Dalam 1 jam terbagi menjadi beberapa rombongan untuk menghindari kerumunan. Terakhir yaitu wahana karnivora. Masih digerakkan oleh petugas, pertunjukan dinosaurus di sini membuat kita lebih aktif karena petugas memberikan beberapa tantangan yang harus kita ikuti. Tantangan seperti ini membuat pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan atraksi mereka, tetapi turut berpartisipasi juga di dalamnya. Salah satu mainan yang masih tren saat ini adalah boneka arwah. Bahkan pemiliknya bukan lagi anak-anak, tapi orang dewasa. Harga bonekanya pun juga fantastis, mencapai puluhan juta rupiah. Bagaimana ya Islam memandang kehadiran boneka arwah ini? Apakah benar arwah orang yang sudah meninggal bisa tinggal di dalam tubuh boneka? Lagi cari mainan untuk mainan adik? Atau untuk pajangan di rumah? Atau mungkin untuk kado ke teman? Boneka-boneka ini bisa menjadi alternatifnya nih. Tenang saja, pilihan bonekanya ada banyak banget kok. Ada yang kecil sampai yang besar sekalipun. Eits, untuk kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Sudah pasti bagus-bagus kok. Boneka-boneka ini dibuat oleh warga Cikampek, tepatnya ada di Kampung Baru, Desa Mekarsari, Cikampek, Jawa Barat. Kampung ini lebih dikenal dengan nama Kampung Boneka. Soalnya sepanjang jalan kampung ini dipenuhi penjual boneka. Bahkan beberapa toko diantaranya sudah produksi sejak tahun 1980. Keren kan sahabat? Masih bisa bertahan sampai sekarang. Proses pembuatan boneka di Cikampek gak sembarangan. Proses pola yang dibuat harus benar-benar mirip dengan tokoh kartun aslinya. Hebatnya lagi, boneka di sini dibuat handmade alias buatan tangan, kecuali bagian bordir menggunakan mesin jahit. Proses bordir menggunakan mesin jahit 12 pola dalam satu waktu. Jadi, proses membuatnya pun bisa menghemat waktu. Dalam pembuatan boneka, bahan yang digunakan adalah kain velboa, flanel, bulu rasfur, kemudian diisi dengan busa dakron. Boneka asal Cikampek ini adalah tempat produksi boneka yang lumayan besar. Bahkan penjualannya pun sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia. Tapi titik pembuatannya cuma 1 titik gitu kan, nggak nyebar di seluruh daerah. Misalkan kalau baju kan, baju banyak di beberapa tempat, kalau boneka kan cuma kok di sini kita kan harus dikembangkan. Sementara banyak barang yang dari Cikampek aja dikirimnya itu ke Jakarta, yang dari Jakarta dikirim ke luar kota. Awalnya produksi boneka ini hanya mengandalkan sisa bahan baku pabrik garmen saja. Jadi hanya berupa potongan-potongan kain saja. Karena bahan baku yang sangat murah, harga boneka di kampung ini jauh lebih murah. Sehingga peminatnya jauh lebih tinggi. Kampung ini pun dibanjiri pesanan. Alasan itu mempengaruhi minat pekerja boneka untuk merintis usaha sendiri. Lama-kelamaan, jumlah pengrajin semakin menjamur di Cikampek. Bahkan sudah mencapai ratusan pengrajin. Ini dia, boneka karakter kartun kalau sudah masuk ke toko boneka di luar kota. Harganya bisa meningkat 100 hingga 200% loh. Padahal harga boneka di sini dibanderol mulai dari Rp5.000 sampai Rp125.000 saja. Nah sahabat, boneka tidak selamanya hanya digemari anak-anak. Bahkan orang dewasa pun tidak mau kalah. Beberapa dari mereka juga gemar bermain boneka. Apalagi kalau mainnya di atas kasur boneka yang lembut seperti ini. Karpet dan kasur boneka juga merupakan salah satu inovasi terbaru mereka. Satu set kasur dilengkapi dengan bantal dan guling karakter dijual mulai dari Rp650.000.
Tapi harganya tergantung besar dan juga kerumitan saat pembuatannya. Gemesin banget ya sahabat hikmah. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang segala sesuatu yang mendekati kejahiliahan dan berhala-berhala. Tetapi ada pengecualian, boneka-boneka bagi anak perempuan dibolehkan di dalam Islam. Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyebutkan kebolehan itu. Itu juga yang dijelaskan oleh ulama-ulama seperti Qadhi Iyad, begitu juga Imam Nawawi. Pernah satu hari ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khaybar atau perang Tabuk. Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Di rumah Aisyah itu ada tirai, lalu ditiup oleh angin sehingga terbukalah tirai itu dan di baliknya banyak boneka-boneka milik Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aisyah, ini apa?" Aisyah menjawab, "Ini boneka-boneka ya Rasulullah." Lalu Rasulullah melihat di tengah-tengah ada boneka kuda yang ada sayapnya. Ini menarik perhatian Rasulullah dan berkata, "Ma hadzal ladzi ara fi wastihinna?" Apa yang di tengah nih yang kulihat ini? Aisyah menjawab, "Faras." Itu adalah kuda ya Rasulullah. Lalu apa yang ada di atas kuda ini? Karena ada sayapnya. Aisyah menjawab, "Itu sayapnya." Kata Nabi SAW, "Farasun lahu janahan." Emangnya kuda punya dua sayap? Aisyah yang cerdas itu berkata, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailun laha ajniha?" Apakah kamu tidak pernah mendengar ya Rasulullah bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang memiliki dua sayap? Nabi SAW tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi gerahamnya. Sahabat hikmah, fenomena spirit doll saat ini masih ramai diperbincangkan. Apalagi banyak kalangan selebriti yang memilikinya. Ini dia koleksi boneka milik Sandra, ibu rumah tangga di Cimahi, Jawa Barat. Ratusan boneka bayi terdapat di rumahnya. Ia mengumpulkan semua ini sejak tahun 2000-an. Boneka yang ia koleksi ini berasal dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Australia, Jepang, sampai Eropa. Bahkan untuk beberapa boneka memiliki akte kelahiran seperti manusia. Harga setiap boneka juga bervariasi, mulai dari 3 juta hingga 10 juta rupiah per bonekanya. Ditambah dengan aksesoris tambahan seperti baju dan sepatu khusus yang cukup menguras kantong juga. Meski begitu, Sandra mengaku terhibur dan dapat melepas penat dengan mengoleksi ratusan boneka bayi. Tidak hanya Sandra, kini tren mengoleksi boneka dan menganggap mereka layaknya bayi sungguhan juga sedang marak di tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar diajak bermain, spirit doll juga dibelikan berbagai macam aksesoris, bahkan tidur di keranjang bayi. Boneka ini pun banyak diburu di pasaran dan harganya melonjak tinggi. Bahkan bisa menyentuh puluhan juta rupiah. Dari hadis Aisyah tentang boneka kuda itu, para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan kesimpulan bahwa dibolehkan permainan boneka bagi anak kecil itu karena ada hajat pendidikan. Artinya menggunakan boneka untuk media pembelajaran dibenarkan di dalam syariat. Tetapi ini tentu saja berbeda jauh dengan fenomena spirit doll atau boneka arwah yang lagi viral saat ini. Boneka arwah yang didesain sedemikian rupa mirip dengan ciptaan Allah yang asli, lalu kemudian dianggap dapat mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Ini tentu mengganggu akidah seseorang. Dari sejak kecil justru seharusnya kita telah tanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita bahwa yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Nabi memboncenginya di atas kendaraan lalu menanamkan kesadaran tauhid. Wahai anak muda, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan selalu ada di depanmu. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Jika berkumpul seluruh manusia untuk memberikan kemudaratan untukmu, mereka tidak akan bisa mendatangkan mudarat atau bahaya itu kecuali memang sudah digariskan untukmu. Begitu juga ketika mereka berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat untukmu, mereka tidak mungkin bisa melakukan kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah tauhid. Yang paling penting adalah la ilaha illallah.
Segala sesuatu yang dapat merusak tauhid harus kita cegah sejak usia dini. Di akhir zaman yang penuh fitnah ini, semoga ini menjadi renungan bagi kita bersama. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Papa nih.